Depresi itu merupakan satu gangguan psikologis ya, gangguan psikologis yang merupakan rasa tidak bahagia, perasaan murung, tidak bergairah, yang seperti itu. Jadi perasaan yang down, perasaan yang menurun, bahkan sampai tidak mau melakukan apa-apa. Hampir semua masa bisa terjadi. Artinya depresi juga terjadi dialami oleh anak-anak, kemudian ada juga oleh remaja, dan bahkan orang tua juga sama-sama mengalami depresi. Karena ini bisa terkena kepada semua fase kehidupan seseorang. Kalau anak-anak kan pendeteksiannya agak susah, tapi yang datang berobat, yang datang ya istilahnya melaporkan bahwa dia mengalami suasana perasaan yang down, itu biasanya di remaja sampai dengan dewasa tua ya. Penyebabnya banyak. Pada prinsipnya begini, kalau melihat suatu gangguan itu ada 4 penyebab. Ada penyebab langsung, penyebab aktual, predisposisi, dan penyebab penguat. Nah, yang sering kali muncul itu adalah pencetus. Jadi pencetusnya bisa berbagai macam. Ada juga yang disebabkan karena pencetusnya itu putus pacar misalkan gitu, nilai jelek kalau di sekolah, ini kalau anak-anak remaja nggak dapat teman gitu, dijauhi sama teman, itu juga bisa merupakan suatu stresor ya, suatu tekanan buat seseorang sehingga dia mengalami suatu perasaan yang down. Kalau misalkan pada masa dewasa biasanya berkaitan dengan masalah pekerjaan ya, putus hubungan kerja, konflik rumah tangga. Kalau terus dewasa lebih sedikit lagi, biasanya permasalahannya dengan anak-anak ya, anak-anak yang susah diatur seperti itu. Itu seringkali membuat seseorang merasa, saya sudah tidak bisa apa-apa lagi, saya sudah tidak berdaya lagi, saya sudah tidak bisa menghidupi keluarga. Itu yang menimbulkan perasaan-perasaan menjadi down, dan itu sebagai salah satu pencetus timbulnya depresi. Tapi terjadinya depresi itu sendiri ini didasari mungkin ada latar belakang dulunya gitu kan, yang sebagai penguat, atau bisa juga memang sudah ada dasar. Jadi ada kondisi yang memang dia punya bakat untuk depresi. Artinya apa? Artinya bahwa di dalam fisiologis kita itu ada zat-zat tertentu ya, kalau misalkan seseorang depresi zatnya itu lebih tinggi gitu. Jadi seperti itu. Jadi ada orang yang punya bakat ke arah sana, ada gitu. Walaupun di dalam kehidupannya belum tentu muncul. Biasanya kalau secara fisik perilaku seseorang kalau depresi itu ya dia lebih banyak diam. Dia lebih banyak mengurung diri, tidak mau melakukan aktivitas apa-apa. Jadi lebih kepada ya sudah tidak ada harapan lah. Artinya kalau misalkan dia mau melakukan juga percuma gitu dalam pikiran dia. Gitu. Kalau secara psikologis depresi itu merupakan satu gangguan perasaan yang biasanya kalau misalkan kita melihat kepada penyebab itu ada cara-cara berpikir yang keliru. Depresi itu keterparahan bukan karena lama atau sebentar. Jadi bisa saja pada saat itu dia langsung down pada tingkatan yang paling parah gitu. Bisa seperti itu. Dan kalau seseorang sudah dalam keadaan depresi yang terparah, itu biasanya punya keinginan untuk mengakhiri hidup. Kalau misalkan memang tingkatannya yang terparah, karena dia berpikir bahwa sudah tidak ada gunanya sama sekali dia untuk hidup juga, untuk melanjutkan hidup, sehingga ya mungkin dengan berakhirnya hidup itu akan menyelesaikan masalah buat dia gitu. Sebetulnya punya teman. Jadi pada saat seseorang punya teman, ada tempat untuk berbagi, itu merupakan salah satu pencegahan yang sangat baik sekali. Ya, bukan teman, bukan berarti teman asal ada teman gitu, tapi untuk berbincang, untuk berbicara, ya untuk sharing lah.
Itu yang paling tepat. Jadi kalau kita menghadapi seseorang yang depresi, maka orang-orang di sekitar itu sangat sekali yang mau bisa mengerti perasaan dia. Kebanyakan orang-orang di sekitar tidak peduli. Nah, ini yang akhirnya membuat dia menjadi tambah down. Nah, kalau misalkan sudah sampai kepada faktor fisik, artinya dia memang sudah dengan keluhan-keluhan fisik. Di samping depresi, dia juga ada keluhan fisik. Ya, pengobatan secara medis tetap harus dilakukan. Tapi kalau misalkan hanya depresi saja tanpa ada gejala fisik, ya perawatan rawat jalan. Ini mungkin yang perlu dipahami. Pandangan psikolog dengan psikiater berbeda dalam memandang seseorang yang depresi. Pada pandangan psikiater yang saya tahu bahwa seseorang depresi itu karena ada kelebihan zat di dalam otak yang membuat dia depresi, sehingga dia perlu mengkonsumsi obat. Nah, kalau psikolog tidak seperti itu. Seseorang depresi dengan kelebihan zat itu disebabkan karena cara berpikir yang keliru gitu. Jadi penanganannya akan berbeda. Perpaduan antara psikiater dengan psikolog dalam penanganan depresi itu mungkin akan lebih mempercepat proses. Karena depresi sih lebih cenderung kepada orang yang murung atau begini, seperti kalau kita mau mendeteksi, kan ada acara televisi yang suka bikin ketawa ya, humor misalkan begitu. Nah, pada orang-orang itu membuat orang jadi tertawa lah. Kalau orang depresi tidak, bahkan mungkin senyuman sedikit aja juga tidak ya. Kalaupun misalkan ini cuma udah lagi seperti itu, bisa jadi kayak begitu. Jadi hanya menarik sebentar sudah lagi. Bahkan pada orang-orang depresi dia akan melakukan kritik yang begitu aja dibilang lucu katanya gitu. Bisa seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau mengukur tingkat depresivitas, ada yang namanya inventory, namanya Back Depression Inventory kalau nggak salah ya, BDI. Itu bisa diberikan. Jadi nanti dari nilai tadi akan ketahuan ada di tingkat mana sih seseorang depresinya gitu. Ada tingkatan yang ya dalam batas normal, kemudian sedang dan parah. Saya tidak pernah melakukan penelitian tentang hal tersebut, tapi depresi bisa menyerang siapa saja. Bahkan kepada anak-anak juga bisa mengalami.